Di video kali ini sebenarnya kita juga bingung mau ngebahas apa ya. Iya nih. Cuman gara-gara ada berita terbaru ini ya semua orang tahu kan lagi terjadi apa, terutama di Jakarta. Iya, huru-hara yang selama ini kita gaung-gaungkan ya kan. Yang meraung-raung gitu di tengah-tengah masyarakat terutama. Emang huru-hara ya? Kurang lebih sih kayak gitu. Nah, konon katanya itu huru-hara yang sekarang itu yang terjadi sekarang ya, teman-teman. Itu mendekati tahun 98. Apa benar itu, Pak? Saudara Nopal? Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya nggak mau mendoakan ya. Cuman realitanya ya semua orang tahu lah udah mulai apa namanya. Bahkan baru-baru ini aja ada berita tuh ajakan menjaran tokoh milik salah satu etnis ya. Nah, itu kan sama kayak tahun 98 kan ya, walaupun seharusnya kita apalagi kan baru-baru ini ada tagline jaga warga. Jaga warga. Iya, maksudnya kita semua tuh sama gitu loh. Mau lo etnis manapun, agama apapun gitu loh. Musuh kita tuh sama. Musuh kita tuh sama, iya bener. Musuh kita sama. Itulah. 3 kata pokoknya. 3 kata pokoknya. Teman-teman pasti tahu kan tanpa kita sebutkan. Pasti tahu dong. Cuman emang maksudnya wajar gitu mereka kayak gitu ya. Soalnya bayangin aja deh. Pajak makin mencekik. Ekonomi makin susah, nyari kerja tambah susah. Tapi ada satu pekerjaan yang mana, apalagi baru-baru ini ada ini apa namanya? Ada di Twitter nih nyinggung nih ya. Gimana? Jadi dia tuh nge-compare pekerjaan ini dengan pekerjaan pada umumnya gitu loh. Loh kok bisa gitu kan? Setiap pekerjaan itu mempunyai privilege dan juga gaji yang berbeda-beda. Gak bisa sama rata kan kalau misalkan gaji mana ya? Gimana? Iya, jadi apa namanya? Kalau misalkan biasanya orang kalau ngelamar kerja itu kan pasti syaratnya IPK minimal 3 kan. Tahu nggak yang lucu apa? Apa? Umur 23 tahun berpengalaman. Gue bingung tuh bener. 2 tahun. Jangan di umur 23 itu sedang lulus-lulusnya, baru lulus malah. Iya, baru lulus ya. Iya. Nah, sedangkan pekerjaan yang satu ini dia itu syaratnya minimal SMA. Nggak ada tuh IPK-IPK-an kan ya. Bahkan nggak ada TOEFL 500 dan sebagainya. Tapi kok tunjangannya, gaji sama tunjangannya tuh Masya Allah, tabarakallah ya. Iya, itu dia. Dari mana itu ya duitnya? Iya, dan itu dari pajak rakyat tuh. Nah, coba bayangin. Lu pada ikhlas nggak bayar pajak buat gituan? Gue sih nggak ikhlas sebenarnya. Yang kerja kita, rakyat ya kan. Toh diambil gitu aja. Iya, mereka biasanya seenaknya gitu kan. Giliran kita nganggur, nggak dikasih kerjaan. Ya kan kemarin ada juga tuh meme-nya tuh kan. Pokoknya negara nggak akan ngasih kita pekerjaan. Tapi sekali kita ada pekerjaan, bahkan kita kayak konten kayak ini baru-baru ini kan ada tuh Ustadz Abdul Somad baca berita kan. Iya pernah. Iya waktu itu. Baru-baru ini kan, dia kan juga hitungannya juga punya channel YouTube kan. Iya benar. Itu ngeluh tuh tiba-tiba dia dapat surat cinta dari itu. Kalau surat cinta itu, yang itu, khusus yang itu aja ya teman-teman, bakar aja. Kan gak ada faedahnya. Iya, Ustadz Abdul Somad itu, ya maksudnya kita kerja, bahkan konten, maksudnya bikin channel YouTube kayak Ustadz Abdul Somad aja, itu dimintain itu surat cinta. Terus juga ada satu lagi, tanah kalau nganggur lebih dari 2 tahun, jadi milik negara. Lah, apa dalihnya kok tiba-tiba punya kita toh? Kan kita punya surat-surat yang jelas, udah gitu kan prosedur yang jelas, ya kan, surat-surat dan itu kan semua jelas. Toh masa tahu-tahu diambil sama negara gitu? Sebenarnya kalau kita mau ngomong ya lucu sih, tapi itulah kenyataan di Konoha seperti itu teman-teman. Iya, di Konoha itu. Konoha. Bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Konoha. Cuman satu hal yang pasti ya, apa namanya, Indonesia tuh sebenarnya negaranya sangat kaya. Sangat kaya sekali. Bisa jadi negara maju, asal manusianya juga maju. Ya, itu dia tuh, cuman salah realitanya. Mau itu pejabatnya, mau itu orangnya sama aja sih. Konoha ya itu. Enggak di Indonesia itu. Oh di Indonesia. Oh iya oke. Dan saya masih bahasan Konoha, lupa saya. Bukan, di Indonesia itu. Bukan. Oh iya benar. Itulah kenapa daya saing sumber daya manusia yang terutama ya, Mas Nopal ya, itu mempunyai daya tarik tersendiri. Bahkan almarhum
Presiden Soeharto juga menyampaikan wasiat seperti itu waktu di pidato beliau. Kayak gimana tuh? Begini, dalam kondisi ekonomi yang waktu itu ya tahun 95 kalau nggak salah. Ada kalau nggak salah. Teman-teman bisa cari deh di YouTube. Perkembangan global, era global. Tentang era global, tentang era global yang dibijakan oleh Presiden kedua yaitu Soeharto. Haji Muhammad Soeharto. Dia menyampaikan apa? Bang Nopal. Apa? Di umur muda sekarang ini, di generasi muda di bangsa Indonesia ini, kita, terutama masyarakat Indonesia, terutama khususnya anak muda, akan menghadapi apa? Masa-masa global, persaingan sengit gitu, persaingan perdagangan di era tahun 2020. Iya. Nah, wasiat dari almarhum Presiden Soeharto ya? Pernah menyampaikan gini, generasi kita khususnya Indonesia harus belajar apa? Mencintai produk dalam negeri. Awal. Benar. Yang kedua, kalau misalkan kita mencintai produk dalam negeri, yang pertama, nah produk dalam negeri kita beli dan kita lestarikan, bukan lestarikan kayak bahasanya kita pasarkan ya gitu. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu mau beli produk dari Indonesia. Otomatis dari pihak Indonesia itu bisa membangun apa? Lapangan pekerjaan, ya kan? Sesimpel kayak misalkan lu dagang nih. Dagang produk lu misalkan laku satu Indonesia. Iya. Karena otomatis kan ya sebagai pedagang otomatis cuannya gede tuh. Benar. Dan kalau misalnya permintaan tinggi itu kan berimbas pada meningkatnya permintaan untuk pekerja kan. Sumber daya manusia yang lain. Iya, ya sesimpel kayak misalkan lu bikin pabrik nih. Permintaan banyak, otomatis kan bikin plan karyawan lagi. Iya, bikin plan production lagi apa-apa. Iya, benar. Iya, sesimpel itu kan. Nah, otomatis dengan itu bisa tercapai. Rakyat Indonesia tidak ada yang kelaparan. Nah, cuman sekarang realitanya seperti itu. Teman-teman tahu kan pasti ya. Dan untuk situasi sekarang sih kita ya masyarakat Indonesia terutama kita tuh harus kritis. Pertama tuh ya. Ya, itu wajib. Kritis. Itu wajib. Karena ini kan negara demokrasi. Yang dimana negara demokrasi itu masyarakat itu harus apa? Jeli dalam mengawasi pemerintahan. Demokrasi, ya kan? Bukan kerajaan. Apalagi kalau ngikutin sistemnya era Ahok tuh, yang mana tiap kali rapat di live tuh kan dulu di eranya Ahok kayak gitu. Iya benar. Saya mengakui kepemimpinan Anda, Mas Ahok, Pak Ahok ya maksudnya, dan Mas Anies itu nggak kalah. Mas Ahok itu dan Mas Anies itu jawarannya pemimpin menurut saya. Benar. Cuma di sini kita bukan maksud kampanye ya. Kampanye bukan. Pemilu udah selesai kok. Pemilu sudah selesai. Sekarang yang di depan mata ini presidennya ini, wakilnya ini, dan menterinya ini. Sekarang seperti itu kan. Mending sekarang ngopi dulu. Iya, gue belum pernah ini nih, belum pernah sih, gue belum dropot kopi deh. Nah iya, mending kita ngopi dulu lah. Coba deh. Maaf ya kalau misalkan gelas beginian ya. Alhamdulillah. Enak sih, walaupun gelasnya itu gelas plastik ya, Pak. Ya sesuai sama kelas kita kan. Iya. Tapi dari segi rasa ini kopi kok ya. Dari tekstur rasa serta aroma dan gitu dari sensasinya kopi yang kita minum ini kok beda dari kopi-kopi yang lain ya Pak ya? Kenapa ya? Ya karena emang kopinya enak harus diakui. Nih. Kopi apa sih? Nih namanya nih kopi Liong. Oh kopi Liong. Kopi Liong bulan. Oh ya teman-teman ya kopi Liong. Kopi Liong. Kopinya orang-orang yang suka bengong. Iya. Dan ini kopi rasanya itu harum, sensasinya dapat, udah gitu tidak menimbulkan enek di perut dan aman. Gitu. Teman-teman bisa dapatkan kopi Liong bulan di deskripsi yang kita cantumkan tadi. Udah kita cantumkan. Kita cantumkan. Kalau misalkan teman-teman tertarik bisa langsung klik. Support teman-teman. Ya. Ayo mau apa? Nah, tadi
Waktu gua belum ngopi kok kayak suntuk banget gua gitu tadi. Sama mata gua jeng, Pal, bener. Jadi semangat lagi gitu loh. Oh iya. Semangat apa nih? Semangat dalam mencari materi hari ini. Oh iya, gitu. benar. Kan kita kan harus semangat dalam hal apapun kan. Iya benar. Masyarakat, teman-teman sekalian, dan juga khususnya ojol yang sudah berjuang di sana, buruh juga, dan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Mau itu orang Jawa, mau itu orang Cina, semua sama. Semua sama. Iya, kita semua tuh selagi lahir besar di Indonesia, punya KTP kan ada Indonesia. Lagunya. Apa? Satu nusa, satu bangsa, iya. Satu bahasa kita. Nah ya, maksudnya apapun itu latar belakangnya, selagi lahir besar di Indonesia, KTP Indonesia, maka kita semua orang Indonesia gitu loh. Itu dia. Nggak peduli asal usulnya atau agamanya apa gitu. Itu makanya buat temen-temen, tolonglah jangan mudah terprovokasi gitu loh. Soalnya baru-baru ini ada ajakan untuk menjarah tokoh salah satu etnis. Padahal kenapa mereka gitu loh? Ini apakah yang ngomong ini pelakunya sama dengan tahun 98 gitu? Sorry Bang, tadi gue nyeruput mulu, ini kopi ini enak banget soalnya. Gue hampir nggak susah berhenti gitu. Ya kan? Ya, saya kembali ke yang tadi tuh. Apa sih dosanya etnis ini kalau boleh tahu? Kok bisa-bisa selalu ya dia mulu disalahin? Tapi dalam ilmu tentang bisnis ya, terutama orang Chinese ya, itu dalam segi ekonomi emang dia bagus. Iya. Bagus. Ya, makanya kaya. Makanya banyak yang kaya. Banyak yang kaya ya. Enggak semua Chinese itu kaya loh. Kaya loh. Enggak semua. Karena mereka pasti awalnya itu dari perintis. Iya. Sama kayak orang Indonesia bro, iya. Nggak malu buka dagangan pinggir jalan, pecel lele. Bukan yang ngomong ini kan jadi perintis lebih enak itu, bukan ya? Oh bukan, itu beda lagi. Beda, itu bukan perintis, itu beda banget. Kalau perintis itu menjalankan bisnis atau usaha apapun itu dari nol. Ini bikingannya boy, ATM berjalan. Mana sama sih disebut perintis, gimana nih? Perintisnya ini ya, dagangnya pakai Lexus. Lexus. Ada gitu ya, dagang pakai Lexus. Kalau Avanza masih wajar ya, Avanza kali ya kan. Lexus bos, gile. Mobil elit kan itu. Pajaknya gede itu. Bahkan belum pernah kan naik Lexus kan ya? Ya. Saya aja naik Mercy, bersyukur banget. Mercy, Mercy kan? Iya. Terkoasi. Oh. Iya. Itulah teman-teman, makanya untuk saat ini ya, dalam situasi saat ini ya kan, kita masyarakat harus, terutama untuk kita semua, untuk kami itu mesti pintar-pintar dalam mencari informasi. Iya. Yang kedua mengkritik kebijakan-kebijakan yang di luar masuk akal. Itulah. Sama yang terakhirnya paling vital juga. Kenapa? Kalau udah dapat uang, jaga dengan baik. Oh iya benar. Jadi emang benar Pak, Pal, yang ngomongin. Jadi dengan keuangan yang sekarang ya, ekonomi yang semakin terjerit gitu ya. Iya. Kita itu teman-teman mesti pintar-pintar dalam mengelola uang. Kurangi hedon, perbanyak manfaat. Iya. Kebutuhan. Maksudnya pintar kelola uang tuh ya. Ini cuma salah satu ya, cuman banyak lah, maksudnya banyak opsi gitu loh. Sesimpel misalkan punya uang banyak nih, gimana caranya agar uang itu bisa berlipat ganda gitu? Bisa diputar kan maksudnya. Bukan pesugihan lo ya. Bukan, udah ya teman-teman. Maksudnya tuh sesimpel kayak misalkan punya uang nih, pakai buat beli emas, atau beli saham, atau beli Bitcoin, atau kalau misalkan apa namanya, yang lebih tradisional bisa juga kayak kayak misalkan halaman rumahnya kosong nih, nanam sayur. Oh, bertanam. Iya, berladang. Iya. Oh, gitu. Iya benar-benar. Atau ternak kan bisa juga. Benar, bisa banget teman-teman. Pokoknya itu kita berbanyak invest kayak emas ya kan. Iya. Kalau bisa beli rumah. Karena hakikatnya gini, tanah nih yang ketiga nih. Iya. Emas, rumah, tanah. Itu sewaktu-waktu semakin lama semakin naik. Iya, benar. Tapi kalau bisa sih
untuk sekarang ini mah tanah yang langsung bikin rumah aja ya. Takutnya terus diambil takutnya. 2 tahun nganggur. Nganggur. Itulah teman-teman. Ya itulah ya. Ya. Udah nih ya. Minum dulu, minum. Aduh, minum dulu deh. Masih ada dikit lagi. Masih dikit lagi. Ya. Pokoknya buat teman-teman yang masih demo tetap semangat ya, dan jangan terprovokasi gitu loh. Karena yang namanya demo tuh ya kita tuh menyampaikan aspirasi gitu. Bener. Dan ya mohon maaf ya, tindakan kayak bakar. Baru-baru ini baca berita ada yang bakar halte, bakar stasiun. Itu maksudnya what the hell gitu. Ngapain coba? Gak ada gunanya lu bakar gituan. lu bakar gituan nih, itu yang ada malah jadi lahan basah buat korupsi. Oh iya bener. Ya lu bayangin aja, itu kan kalau misalkan itu lahannya, misalkan itu dibakar nih, otomatis kan hancur. Mau nggak mau mesti direnovasi dong. Iyalah. Atau dibangun ulang kan. Bener. Ya namanya gitu kan butuh anggaran. Iya. Ya itu kan lahan basah itu buat. Iya kan? Bener. Iya, nanti mereka turunin dong APBN atau APBD tuh buat renovasi ini. Termasuk misalkan nanti gedung yang ono dibakar lah ya. Nah, iya bisa jadi. Ya nggak ada gunanya. Makanya untuk masyarakat semua, kita berdua, kita semua, tim semua, tim Modal Mimpi mengapresiasi teman-teman semua yang sudah berdemo. Ya, tetap semangat. Tetap semangat, pantang menyerah. Tetapkan suarakan suara masyarakat. Ya, aspirasi kita semua. Karena itu hakikatnya itu negara, suara rakyat yang berdaulat. Iya benar. Dan yang kedua, jangan lupa kita semua pasti bayar pajak. Iyalah. Nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan lu pergi ke minimarket atau supermarket, kena pajak, kena PPN. Nggak usah gitu. Kita beli bensin pajak. Nah, tuh kan. Pajak. Kecuali yang subsidi ya. Iya. Beda. Bahkan kita beli produk itu juga kan perusahaan atau pedagang yang jual produk itu juga nanti kan setor pajak juga. Iya, setor pajak juga. Jadi secara tidak langsung kita semua tuh bayar pajak. Iya, buat teman-teman yang ngerasa suka nunggak pajak ya, kalau bisa jangan. Tetap rajin bayar pajak harusnya sih. Terus maksudnya biar buat teman-teman yang kadang yang ngerasa suka nunggak pajak gitu loh. Tanpa disadari kalian tuh udah bayar pajak, udah tenang aja. Jadi kalian tetap punya hak kok untuk menuntut ini itu kepada penguasa. Oh iya benar. Toh mereka kan digaji dari kita gitu loh. Makanya emang biadab itu kalau misalkan ada penguasa dia itu ngelindes, yang mana ngelindesnya itu pakai kendaraan itu dari pajak kita. Oh, ya baru-baru tapi dipakai buat ngelindes rakyat. Nah, itu biadab, harus diakui itu. dari Mas Ojol ya itu ya. Ya. Oh ya. Ya, kami dari tim Modal Mimpi berduka cita atas meninggalnya Mas Ojol itu ya. Semoga diterima di sisinya. Ya, kita berdoa sama-sama. Apalagi beliau kan wafatnya di hari Jumat, di hari yang baik, itu kan dalam Islam kan. Benar, dalam agama Islam hari yang lebih baik dari semua hari itu hari Jumat. Nah, dan beliau kan wafat dan dimakamkan di hari Jumat. Benar. Karena hari Jumat itu hari di mana kita umat Islam itu bersalawat kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya. Anjurannya. Itulah kenapa kita sholat Jumat. Iya. Khusus beda dari hari lain. Iya. Ya sama lah kayak orang Kristen ibadah hari Minggu mungkin. Iya. Saudara kita yang Nasrani ya. Iya. Dan kami kalau Nasrani itu kan Minggu. Ya kalau ibadah pagi ya. Kalau kita Jumat di tengah-tengah hari jam 12-an ya kan. Sholat Jumat. Jumat. Benar. Ya. Mungkin cukup kali ini aja kali ya. Untuk kali ini cukup sekian saja dari kami. Mohon maaf kalau bila ada kata-kata dan tindakan perilaku yang kurang berkenan bagi teman-teman, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sama komen. Dan komen juga, jangan lupa teman-teman komen di kolom komentar. Sama buat yang pengen kopi liang, jangan lupa cek di deskripsi. Ya teman-teman. Coba komen teman-teman, mohon di komen ya tentang aspirasi masyarakat yang ada di negara kita tercinta ini seperti apa dan tindakannya seperti apa. Dan kami minta tolong buat teman-teman semua berikan kami pendapat
agar channel kami, video kami maksudnya lebih ke arah evaluasi lah, mengevaluasi kira-kira apa yang minus dan sebagainya. Apa yang kurang dari video kita mohon dituangkan, mohon di soalnya nanti itu kan nanti kan what's next kita nggak akan ngulangi lagi at least. Iya. Karena orang yang menerima kritikan itu adalah orang yang paling baik. Orang yang maju, maaf. Gini. Jadi gini, orang yang menerima kritikan dengan logowo dan mau berubah dan menerima kritikan itu, maka orang itu akan sukses dan maju. Oh, berarti kalau ada yang kagak nerima kritik, bahkan bilang itu ditunggangi dan sebagainya, itu gimana tuh? Ditunggangi kucing kali ya? Iya, dah.